Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman, tadi kita udah ngebahas lumayan major ya seputar USDT Dominance, Bitcoin Dominance, total 3, dan ada 3 altcoins yang kita review, yaitu Ethena, HBAR, dan WorldCoin. Cukup menarik teman-teman sekalian, pergerakan Bitcoin sepanjang sesi New York pada malam hari ini itu flat banget ya, bisa dibilang flat tapi cenderung korektif. Jadi kita ngelihat ada beberapa kali upaya Bitcoin untuk turun bergerak di bawah level $63.000, but then back and forth jatuhnya seperti channel, tapi dia cenderung turun. Dan mungkin di sini kalau kita ngelihat dari sisi US juga, memang hari ini nggak banyak activity sih teman-teman. Kalau kita lihat per hari Senin ya, hari Senin itu no event schedule, bahkan bisa dibilang nggak ada apa-apa teman-teman, luar biasa. Di hari Selasa ini sebenarnya tadi ya sekitar jam 12 ya ada FOMC member William speak biasanya, tapi ini omongan-omongan mereka tuh ya bisa dibilang kayak nyampur-nyampur gitu. Nah itu nggak bisa langsung dikasih kesimpulan kayak dari dia gitu ya, lebih ke rame-rame biasanya. Nah jadi kalau misalnya kita ngelihat minggu ini, sebenarnya memang kecenderungan market harusnya akan ya cenderung flat ya. Kita bisa ngelihat di sini. Wah, ini ada berita menarik nih yang nanti saya mau baca-baca teman-teman. Ya, is the Bitcoin ETF rally over? Ya, itu jadi pertanyaan nanti. Ya, ini nih sebenarnya pertanyaan cukup menarik nih. Frank De Matteo ya. Oke, nanti saya baca-baca. Jadi di hari Rabu sendiri gak ada apa-apa juga. Kemudian di hari Kamis kita cuma ada initial jobless claim. Ya, ini data yang kecenderungan sebenarnya setiap minggu akan dirilis teman-teman. Kemudian udah deh, di hari Jumat ada Michigan Consumer Expectation ya. Jadi inflation expectation ini ya kadang bisa bikin market goyang, kadang nggak juga. Ya sebenarnya kalau boleh diambil kesimpulan sih, seminggu ini mungkin market bakal slow down banget, nggak akan terlalu banyak activity yang kayak gimana. Sementara next week kita udah disambut dengan data-data inflasi. Nah ini baru hot ya, next weeknya sekitar tanggal 15 itu baru hot lagi marketnya. Kalau misalkan this week ya I don't think we're gonna see a very high volatility move ya. Jadi mungkin kita akan flat consolidation aja. Sementara mungkin sambil kita ngelihat ya bagaimana market pada saat sesi New York itu digoreng teman-teman. Saya pikir ya balik lagi ya. Di sini kita ngelihat bahwa liquidation heat map bisa dibilang ya menunjukkan bahwa there so many long positions ya yang kelihatannya akan sangat mudah untuk coba dikejar ya oleh para pelaku pasar ini. Jadi mungkin ada upaya lah untuk nge-clear out position dulu dari market saat ini. Meanwhile kalau misalnya kita ngecek data open interest ya, sebenarnya ada kecenderungan angkanya turun juga ya dari kemarin teman-teman sekalian. Wait a minute ya, let me zoom in, there you go. And yep, pada tanggal 7 Mei kita ngelihat ada kecenderungan penurunan ya, dari sekitaran 7,11 billion itu udah mulai dia turun sekitar 6,97 billion. Ini berarti sebenarnya transaksi yang terjadi hari ini kemungkinan sih kecenderungan memang low volume juga ya. Kemarin Sabtu Minggu udah cenderung low volume. Hari Senin ya ada pergerakan tapi nggak gimana banget. Cuma tadi saya ngecek teman-teman sekalian, BTC USD long ya di Bitfinex ini udah mulai nanjak lumayan sih. Semenjak terakhir kali kena likuidasi kayaknya banyak ya teman-teman sekalian ini sepanjang bulan Februari sampai pertengahan Maret. Di sini udah mulai ada upaya lagi untuk long itu kembali masuk ya. Dan peningkatan ini sebenarnya saya nggak tahu ya, kadang dianggap positif, kadang dianggap negatif gitu. Karena berarti kita ngelihat para pelaku pasar sekarang udah mulai ada sentimen yang kecenderungan positif. Ya, but at the same time it could be the risk ya untuk membawa market price action itu mengalami koreksi terlebih dahulu. Per previous update dan juga tadi sekitar malam ya teman-teman, saya sempat inform juga kok melalui grup Telegram. Makanya saya coba untuk berkali-kali ya merimain ke teman-teman, kalau kalian mau gabung grup Telegram, it's free by the way, just check on the description di situ ya. Di sini sometimes kita kasih update dan ada beberapa yang ngasih feedback positif loh teman-teman sekalian. Katanya dia cukup gabung dengan grup Telegram aja tuh udah dapat banyak sekali insight yang positif ya. Dimana tuh ya tadi orangnya teman-teman sekalian ya. Sumpah setelah ngikutin YouTube channel sama Telegram kok Kevin, psikologi saya lebih terkontrol. Meskipun kondisi market tiba-tiba sedang down, saya selalu kok, dan semoga tetap semangat mengedukasi kami. Of course ya, I will keep doing it ya buat teman-teman semuanya yang selalu supporting YouTube channel ini of course. Jadi kita ngelihat, is it
is it the real dump? Atau sebenarnya ini technically hanyalah upaya untuk men-sweep aja liquidity dari para long leverage traders? Saya sih ngelihatnya gitu. Sebab kalau kita ngelihat tadi balik lagi di liquidation heat map ya teman-teman sekalian, ini kelihatan clear banget kalau di bawah itu masih harus disapu bersih. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari perspektif time frame yang lebih panjang, sebenarnya lebih banyak liquidation itu di atasnya. Sell short itu tuh kemungkinan akan coba jadi target untuk dibersihin dulu. Tapi untuk Bitcoin bisa naik, tetap aja saya pikir memang harus melalui proses isi bensin, teman-teman. Dan apa yang terjadi saat ini technically adalah berusaha untuk membersihkan ya para long leverage traders itu sekaligus untuk isi bensin. Jadi mereka isi bahan bakar dulu supaya harga setelahnya bisa nanjak. Dan kemudian penurunan yang terjadi hari ini katanya sih ada hubungannya juga dengan Robinhood ya. Jadi salah satu kripto di Robinhood itu kena yang namanya Wells Notice ya. Saya terus terang ngelihat ini sebenarnya korelasinya nggak terlalu impactful banget, karena sebenarnya bukan, bisa dibilang nggak terlalu ke arah Robinhood-nya ya, tapi mungkin karena ya mungkin di sini ya Robinhood Crypto support over a dozen of cryptocurrencies for trading including Bitcoin, Ether, Dogecoin, and Shiba Inu. Ya saya nggak tahu sebenarnya apakah ini masalahnya di Robinhood-nya atau ada beberapa kripto-kripto yang dianggap mungkin ya sebagai bagian dari securities tapi mereka memprovide transaksinya. Ya jatuhnya kayak bundle gitu ya bahasanya teman-teman. Ya jadi bisa jadi ini bad news-nya, bisa jadi ini mungkin yang menggerakkan market tadi mengalami koreksi. Tapi kalau misalkan market koreksi, saya cukup percaya sih nggak mungkin koreksinya kayak begini. Probably bisa lebih hard, lebih signifikan, lebih agresif lagi. Yang kita lihat di sini sebenarnya technically hanyalah koreksi aja. Nah, kenapa saya katakan demikian teman-teman sekalian? So if you guys remember ya, di previous update juga ya ada berapa kali saya bilang juga sebenarnya Bitcoin ada ya mungkin ada possibility untuk kita ngelihat dia kembali mengalami koreksi terlebih dahulu. Satu, dia perlu ngambil bensin teman-teman, ya kan? Liquidation heat map yang tadi saya sempat posting di Telegram juga saya sudah jelaskan itu dari sekitar jam 6 sore ya. Looks like market prefer to finish their business first before the next jump. Per saya update itu harga masih 64 ribuan something. Dan saya sampaikan ya kalau pembukaan hari Senin itu ya kadang-kadang terutama di sesi New York itu bisa ada manipulatif. Dan kelihatannya terjadi ya di pre-New York, tapi nggak sampai di New York Open, di pre-New York aja itu udah ada activity. Nah sekarang mungkin timbul pertanyaan, ini Bitcoin akan koreksi jauh banget atau gimana gitu kan? Ini jadi pertanyaan teman-teman. Nah ini tadi sebenarnya kita ada discussion juga ya sama teman-teman di Advance Group. Sebenarnya saya merasa bahwa ya ini bisa jadi high probability progress ya untuk Bitcoin saat ini, which means kita ngelihat ini as an ABC corrective wave. Kemudian kalau kita ngelihat weekly perspektif kan udah bagus ya, dia closingnya dalam keadaan bullish pin bar di atas exponential moving average 21 juga. Tapi yang namanya closing weekly bukan berarti semerta-merta dia langsung reacting sangat positif ya. Teman-teman perlu ketahui juga dong bahwa prosesnya sampai candle weekly itu terbentuk kan bisa aja contoh gini ya. Misalkan selama minggu lalu kita ngelihat di candle weekly-nya seperti ini kan. Dia membentuk yang namanya katakanlah di sini pin bar gitu ya. Jadi kayak gini. Ya, ini anggaplah kayak palunya Thor ya, teman-teman sekalian ya, kayak palunya Thor gitu kan. Nah, ini kan proses seminggu lalu kan begini. Nah, ya, katakanlah dia turun ya kan, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis turun, Jumatnya dia naik, Sabtunya dia naik, Minggunya dia konsolidasi ya kan. Nah ternyata closingnya pun di hari Minggu lebih di atas. Nah ini jadilah yang namanya candle bullish pin bar ini, lebih kurangnya kayak gini. Karena kenapa? Pembukaannya di sini, tutupnya di sini. Nah tapi sebelumnya turun dulu teman-teman. Nah ketika pembukaan minggu ini bisa aja kita mengalami yang namanya retracement dulu nih. Nih hari Senin katakanlah dia retracement, atau hari Senin katakanlah dia koreksi gitu ya. Hari Selasa koreksi lagi, Rabu koreksi lagi, ternyata Kamis dia mulai rebound ya kan. Jumat dia mulai naik signifikan, katakanlah Sabtu dia flat konsolidasi, Minggu dia begini ya, tetap dia create higher high, tapi pada prosesnya ada seperti ini. Nah closing mingguan nanti jatuhnya apa? Open candle di sini, berarti di sini ya kan, harga sempat turun sampai bawah, misalkan sampai sini ya, lowest point, kemudian closingnya lagi-lagi begini. Nah 2 minggu ternyata closingnya bullish pin bar ya, bisa nggak? Bisa teman-teman ya. Inilah proses yang saya pikir sedang berlangsung. Ibaratnya kita ngelihat
technically ya, saya berpikir bahwa kenaikan impulsif ini kan bukan karena tanpa alasan ya. Bisa jadi karena memang bensinnya sudah diambil, ya kan? Kita ngelihat di sini terjadi liquidity sweep. Harga turun cuman nge-fake out doang, ngejemput order atau demand yang ada pada perspektif time frame pada harga kisaran 57.000, jemput orderan, naik langsung impulsif signifikan, and then ya kita bisa bilang ini technically kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya. Dia cuman turun buat ngambil orderan doang atau ngejemput doang. Nah setelah itu, kalau misalkan memang ini adalah wave satunya dia ya, Anda harus pahami seperti ini. Maka pullback bisa terjadi untuk wave 2 sebelum 3, 4, dan 5. Ya kan? Kita tahu ini adalah basic dasar banget dari Elliott Wave Theory sendiri, menunjukkan bahwa setiap kali kita bergerak dalam pergerakan yang kecenderungan impulsif ya, ada proses seperti ini teman-teman. 1 finishing, 2 ABC, and then 3. Nah, waktu ketiganya ini juga prosesnya panjang, bukan berarti kita ngelihat langsung satu tiang candle begini gitu kan, tegak lurus. Enggak, pasti ada prosesnya juga, mungkin di dalamnya nanti seperti ini. Nah, baru kemudian finishing wave 3. Bisa seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sekarang kalau misalnya kita anggap, let's say ini adalah wave satunya dia sudah finishing gitu ya, dengan validasi close. Kan kita butuh close candle juga nih daily. Oh, ternyata closingnya hari ini membentuk evening star. Udah gitu apa? Yang lebih jeleknya lagi adalah ada proses liquidity sweep dulu. Jadi dia ngambil nih high point di atas nih, ya kan, dijemput dulu, set, habis itu baru dia dibawa turun gitu loh. Ini sebenarnya jujur ya teman-teman sekalian ya, ini balik lagi bukan berusaha untuk mengatakan tuhkan atau gimana ya, tapi ini sebenarnya idea kemarin banget ya, kita sempat bahas ini juga ya. Ini sebenarnya lebih kurang sama. Dan lucunya menurut saya menariknya ya, ini kalau kalian ingat kemarin kita ngomongin soal middle finger pattern ya teman-teman sekalian ya. Jadi pas banget nih tuh, ya kan? Ya saya sampaikan di sini bahwa mungkin dia naik dulu, manipulasi di hari Senin, habis itu di fake out tipis ya kan, kebentuklah si middle finger pattern itu ya. Ini sebelum saya bahas seputar monetary policy, jadi ini sebenarnya cukup menarik juga. Ini ya pada perspektif 1H tuh teman-teman, jangan-jangan middle finger ya, habis itu dia turun pullback. Nggak nyangka ya, lebih kurangnya mirip-mirip lah ya, kita hampir di middle finger di sini teman-teman ya, kayak hampir di middle finger ya, ternyata dia udah turun duluan. Tapi gini guys, liquidity sweep ini ya bisa dibilang memang bertujuan untuk mensapu bersih liquidation yang ada di atas gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang sell shorting, mungkin sebenarnya supaya nggak terlalu banyak yang cuan ibaratnya. Tapi di sini market maker lebih prefer bahwa harganya turun dulu supaya unfinished bisnisnya itu yang ada di sini itu bisa dituntaskan dulu. Karena kita ngelihat di sini terdapat fair value gap imbalance. Bahkan saya bisa extend sampai ke sini gitu. Dan kalau kalian notice ya, itu perspektif daily benar-benar fair value gap itu ada di sini gitu loh. Saya bawa ke samping. Nah, ini yang terlihat pada perspektif time frame 4 jamnya. Jadi kalau misalkan nanti kita ngelihat market harus mengalami pullback, katakanlah dia naik seperti ini dan ternyata apa? Ini semua adalah 1 2 3 4 5, maka di sini adalah wave 1-nya. Ternyata setelahnya dia turun 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. Jadi overall progress-nya lebih kurang seperti ini. 2, ya mungkin 3, 4 dan 5. Oke. Nah, ternyata turunnya gimana? Ya mana tahu kalau ternyata dia membentuk A, B, C. Possible nggak? Retest ke $60.000, masuk ke fair value gap. Kemudian di sini juga kalau kita lihat pada prosesnya ya, di sini harusnya 1, 2, kemudian di sini 3, 4 dan 5, finishing buat 1. Pas, bener-bener pas teman-teman, wave count-nya juga ya, 5 wave ke atas, turun mungkin ABC ya, tapi ABC-nya kita nggak tahu juga sih, apakah dia akan zigzag atau kecenderungan bisa aja kan gini, ABC namanya irregular ABC flat corrective wave ya, kira-kira seperti itu. Bisa nggak? Bisa teman-teman sekalian, seperti itu terjadi juga. Kenapa? Soalnya dari tadi saya itu bingung ya, kenapa dia nggak mau turun-turun nih. Di sini tuh kayak ada low point, sebenarnya kayak berusaha dijagain tuh. Ya, ini benar-benar dijagain teman-teman ya. Ada satu kayak small low point di sini, pup ya, holding, and then ya somehow dia bertahan terus berkali-kali di situ setiap kali dia retest. Makanya saya berpikir bisa juga nih nanti price action atau progressionnya lebih ke flat. Jatuhnya apa? Di sini kita konsolidasi, ternyata creating semacam base doang before dia push lagi. Nah, ada kan satu possibility seperti itu. Itu juga yang kita sama-sama lihat teman-teman sekalian. But yeah, there's so many possibility. Cuman
Kalau kita mau ngomongin market, katakanlah Bitcoin harus mengalami retracement dulu. Apakah ini artinya market akan dump? Enggak juga. Saya anggap ini adalah pergerakan pergerakan korektif yang cenderung sehat buat Bitcoin. Ya, itu pandangan sementara teman-teman sekalian. Karena yang penting dia pertahankan 60.000 lah. As long 60.000 dipertahankan, harusnya dia oke. Dan kenapa saya agak confident ya mengarah ke sana teman-teman? Terus terang, saya ngelihat S&P 500 agak bingung ya. Hari ini S&P 500 itu udah benar-benar penguatannya kembali. As you can see guys ya, di sini progresnya ada high point yang technically lagi berusaha untuk di recover. Kalaupun dia udah berhasil breakout, dia berhasil naik seperti ini udah bagus sekali. Dalam artian kita katakan ini adalah market structure shift ya pada progress S&P 500. So if let's say kita ngelihat dia ada pullback, probably pullback ini adalah untuk persiapan dia rally lagi. Jadi kalau ngelihat dari perspektif daily, ini udah good banget. Udah preparation guys mereka ya. Exponential moving average juga udah lagi crossing up EMA 8 dan 21. Nah, ini masih sejalan sebetulnya dengan previous update yang kita bahas kemarin, teman-teman, berbicara soal monetary policy yang diambil oleh The Fed ya. Dimana di sini kita ngelihat dari data juga ada pengaruh juga ya terhadap mereka punya ya M2 money supply yang ada kecenderungan naik. Jadi S&P 500 naik, Nasdaq juga naik, Bitcoin mungkin cenderung lagging. Itu doang sih bayangan saya teman-teman sekalian. Oke, so that's gonna be the update ya untuk progress daripada Bitcoin. Gak banyak yang kita bisa discuss karena so far pergerakannya juga masih begitu-gitu aja ya, nggak terlalu yang kayak gimana banget. But at least dengan Bitcoin kayak gini ya akhirnya beberapa altcoins kena dampaknya juga gitu ya. Dari yang tadinya udah oke banget ketarik lagi, pullback lagi. Tapi ya sudah teman-teman ya, it's part and it's the process of kita bisa ngelihat Bitcoin atau altcoins itu ya dinamika pergerakannya, volatilitasnya itu untuk mengambil lebih banyak likuiditas di pasar. Simpelnya kayak gitu. Oke, so God bless to you all and sampai jumpa kembali di update dan live streaming besok ya teman-teman sekalian. Kita live streaming pada malam hari di hari Selasa. So I'll see you guys again soon. Thank you very much for paying attention. Cheers and God bless guys. Bye bye.